Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan PKM gagasan tertulis kami yang berjudul Pemberantasan Gerakan OPM dengan Pendekatan Kultural dan Pembangunan Merata di seluruh wilayah Papua. Next. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Binta Afudia Ramailana dengan NIM akhir 149. Lalu ada I Putu Bagus Pratyananta dengan NIM akhir 150. Fatima Ahlan Najla dengan NIM akhir 151. Nabila Nurhaliza dengan NIM akhir 152. Brahma Wisnu Kusumawardana dengan NIM akhir 154. Dan yang terakhir yaitu Safira Rizky Meisha Amalia dengan NIM akhir 155. Next. Oke, yang pertama kita bahas dulu apa itu gerakan OPM. OPM atau Organisasi Papua Merdeka adalah organisasi yang didirikan pada tahun 1965 untuk mengakhiri pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat yang saat ini di Indonesia, yang sebelumnya dikenal dengan Irian Jaya, dan untuk memisahkan diri dari Indonesia. OPM adalah gerakan yang sudah tergolong sebagai tindakan separatisme yang mengancam persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Bisa dikatakan bahwa OPM adalah salah satu contoh yang menunjukkan di mana masih adanya permasalahan terkait nasionalisme di Indonesia. Dilansir dari Kompasiana.com pada tahun 2018, ada bermacam-macam alasan yang jika diselidiki menjadikan aktivitas OPM yang masih aktif sebagai suatu reaksi yang wajar. Bisa dikatakan OPM masih bergerak aktif disebabkan oleh pemerintah kita sendiri. Papua sebagai daerah yang letaknya paling jauh dari ibu kota, menjadikan Papua sebagai salah satu provinsi yang tertinggal. Pembangunan tidak berjalan efektif di sana. Kesejahteraan rakyat rendah ditandai dengan kurangnya sarana prasarana serta fasilitas umum yang memadai. Lalu lembaga pendidikan dan tenaga pengajarnya pun sangat sedikit sehingga sulit untuk mengaplikasikan sistem pendidikan dan standar kurikulum yang lebih modern. Harga barang yang jauh lebih tinggi dibandingkan di Jawa menyebabkan rakyat kesusahan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dengan baik. Selain itu, kontrak Indonesia dengan PT Freeport sama sekali tidak memberikan keuntungan bagi masyarakat Papua, yang dimana banyak masyarakat Papua yang dipekerjakan oleh PT Freeport, namun keuntungannya hanya diperoleh oleh pemerintah dan pihak PT Freeport sendiri. Bisa dikatakan alasan di atasnya yang menyebabkan terbentuknya gerakan OPM. Next. Lalu tujuan dari kami menggagas hal ini adalah yang pertama untuk mengurangi gerakan OPM yang menimbulkan keresahan di Papua, yang kedua untuk mengurangi konflik yang terjadi di Papua, dan yang terakhir untuk menjaga kestabilan nasional di Papua. Next. Manfaat dari gagasan kami ini apabila sudah bisa dilaksanakan nantinya, yaitu dapat meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, meningkatkan rasa nasionalisme sebagai rakyat Indonesia, serta mencegah konflik-konflik akibat isu nasionalisme. Kondisi terkini, organisasi Papua Merdeka akhir-akhir ini masih terpantau aktif untuk menggerakkan gerakan-gerakan mereka. Akan tetapi, pada Oktober 2018 lalu, dilaporkan bahwa TNI telah berhasil merebut markas OPM. Hal ini tentu merupakan sebuah kemajuan. Dengan begitu, penumpasan gerakan OPM ini bisa segera diselesaikan. Sayangnya, terpantau September tahun lalu, sayap militer organisasi Papua Merdeka, yaitu Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, mendesak Presiden RI untuk membebaskan aktivis-aktivis HAM serta orang asli Papua yang dinilai menjadi korban kriminalisasi. Hal ini tentu patut diwaspadai karena tentu saja OPM tidak akan menyerah begitu saja dan berusaha untuk mendapatkan tujuan mereka. Selanjutnya, berikut merupakan foto anggota TNI yang disebut berhasil merebut markas OPM yang viral di media sosial. Masalah OPM di Papua yang semakin parah membuat masyarakatnya semakin terluka oleh provokasi rasis dari kelompok-kelompok yang ingin Papua merdeka. Terlebih lagi, rakyat di sana banyak yang tidak tahu apa-apa, sehingga pendekatan kultural menjadi salah satu solusinya, dengan pendekatan yang komprehensif. Ada beberapa solusi yang pernah diterapkan oleh pemerintah dan instansi lainnya untuk mengatasinya. Yang pertama, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghargai perbedaan kultur yang ada. Pendekatan kultural ini mendukung pluralisme,
sehingga perbedaan suku, ras, dan agama seharusnya tidak menjadi pemicu permasalahan gerakan OPM. Oleh karena itu, keberagaman kultur diharapkan membuat setiap orang merasa dihargai sebagai manusia yang mempunyai hak untuk hidup. Next. Yang kedua, yaitu TNI juga melakukan pendekatan kultural kepada masyarakat dengan memahami tradisi hukum adat atau hak ulayat yang dijunjung tinggi pada kehidupan sehari-hari. Next. Yang ketiga, yaitu pemerintah daerah bersama TNI bekerja sama dengan melaksanakan TNI Manunggal Pembangunan Desa atau TMDD ke kampung dan distrik-distrik, seperti membuat sawah baru, teknik bercocok tanam yang baik, serta bentuk pelatihan di bidang pertanian lainnya tentunya disesuaikan dengan kondisi yang ada di sana. Hal ini merupakan salah satu kepedulian TNI untuk merangkul masyarakat Papua agar tidak terprovokasi oleh pihak OPM. Tidak sedikit anggota OPM yang kembali ke NKRI dengan cara pendekatan kultural ini oleh TNI dengan menyadarkan masyarakat Papua yang terpengaruh oleh janji manis dari OPM. Next. Seberapa jauh gagasan dapat diperbaharui atau dikembangkan jika gagasan tersebut diimplementasikan? Jadi, jikalau gagasan peneliti diimplementasikan, maka dapat dikembangkan menjadi tidak hanya memanfaatkan acara-acara kebudayaan yang terdapat di Papua guna menarik masyarakat untuk mendengarkan sosialisasi. Namun, selanjutnya akan dikembangkan cara-cara untuk mengkorporasikan nilai-nilai kebangsaan, persatuan, dan anti-separatisme secara langsung ke acara-acara kebudayaan tersebut. Jika cara tersebut belum dapat diterima, kita dapat melakukan sosialisasi dari rumah ke rumah. Diharapkan dengan cara tersebut, warga dapat menerima dan menjadi lebih paham, sehingga perlahan gerakan OPM dapat dihilangkan. Kemudian, untuk pembangunan secara merata tersebut akan dikembangkan pemerintah dengan menggandeng langsung masyarakat adat atau setempat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan, sehingga manfaat dari pembangunan ini akan paling banyak dirasakan oleh masyarakat itu sendiri, sehingga perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dapat terangkat dan benih-benih separatisme dapat dicegah. Next. Pihak-pihak yang dapat membantu mengimplementasikan gagasan. Yang pertama, masyarakat. Masyarakat sebagai objek implementasi gagasan. Kedua, ada volunteer atau sukarelawan yang ingin menjadi pembicara dan moderator dalam sosialisasi kepada masyarakat setempat, seperti contoh orang penting atau mahasiswa. Yang ketiga, ada pejabat daerah sebagai jembatan kepada masyarakat setempat. Pejabat setempat juga dapat menjadi pembicara dalam sosialisasi nanti untuk lebih meyakinkan masyarakat tentang manfaat sosialisasi yang akan diberikan. Dengan bantuan pejabat daerah, diharapkan masyarakat lebih mudah didekati. Keempat, ada pemerintah. Pemerintah di sini penyedia sumber daya untuk pembangunan secara merata di daerah Papua seperti yang tercantum dalam gagasan peneliti. Baik, sebelum masuk ke bagian langkah-langkah pengimplementasian gagasan, terlebih dahulu saya akan menunjukkan sebuah video. Jadi video ini merupakan video karnaval Natal di Papua, lebih tepatnya di kota Fakfak, yang dimana karnaval Natal ini dilaksanakan dengan berlandaskan budaya toleransi mereka, yaitu satu tungku tiga batu. Jadi satu tungku tiga batu ini merupakan budaya toleransi yang menjadi dasar kerukunan antara umat beragama yang terdapat di Papua, khususnya di kota Fakfak. Jadi seperti yang bisa dilihat di sini, yang menghadiri karnaval di sini tidak hanya orang-orang yang beragama Kristen saja, namun ada yang dari umat beragama lainnya. Baik, langsung saja ke langkah-langkah strategis yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan gagasan sehingga tujuan atau pembaruan yang diharapkan dapat tercapai. Baik, langkah pertama ialah mencari tahu terkait kebudayaan dan bidang-bidang yang kurang maju di Papua. Kemudian langkah kedua ialah mempelajari kebudayaan tersebut, seperti contoh budaya satu tungku tiga batu tadi, mulai dari maknanya, orang-orang yang terlibat di dalamnya, dan kapan dilaksanakannya. Kemudian langkah ketiga ialah mulai melakukan pembangunan secara merata, mulai dari bidang yang krusial terlebih dahulu, seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang ada di Papua. Kemudian langkah terakhir
ialah mulailah meminta izin kepada penanggung jawab dari kegiatan kebudayaan tersebut untuk melakukan sosialisasi yang membahas kebinekaan, identitas nasional, dan nilai-nilai Pancasila. Sebelum melakukan sosialisasi, wajib mengikuti serangkaian kebudayaan yang akan dilaksanakan. Kemudian kesimpulan. Organisasi Papua Merdeka atau yang lebih dikenal dengan nama OPM, sampai saat ini masih terpantau aktif menggerakkan gerakan mereka. Gerakan-gerakan yang dilakukan OPM tentu memberikan dampak negatif bagi masyarakat Papua hingga mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dengan melakukan pendekatan kultural melalui kegiatan sosialisasi dengan kebudayaan Papua dan pembangunan secara merata pada bidang-bidang yang kurang maju di Papua, diharapkan gerakan OPM dapat berkurang bahkan menghilang. Konflik di daerah Papua semakin berkurang dan kestabilan nasional di Papua senantiasa terjaga. Ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan selama proses pembuatan PKM GT ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami gagas pada hari ini bisa terlaksana esok hari. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.